Hasil akhir pertandingan Piala AFF U23 antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Tonton video ini sampai habis, admin akan mereview jalannya pertandingan yang sangat seru sekali ini. Alhamdulillah, baru saja kita menyaksikan Timnas Indonesia U23 versus Brunei Darussalam U23 dalam ajang Piala AFF U23 di Stadion Gelora Bung Karno yang kembali bergemuruh Selasa malam. Saat Timnas Indonesia U23 tampil perkasa membantai Brunei Darussalam U23 dalam pertandingan perdana di fase grup Piala AFF U23. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung fanatik merah putih, skuad Garuda Muda asuhan Gerald van den Burg benar-benar menunjukkan kelasnya dengan permainan cepat, disiplin, dan penuh determinasi. Sejak menit awal, Indonesia langsung mendominasi jalannya pertandingan. Didukung kekuatan penuh, Van den Burg menurunkan skuad terbaiknya dengan kombinasi pemain berpengalaman dan bintang muda yang lapar gol. Hasilnya pun tak tanggung-tanggung, Brunei praktis hanya bermain bertahan, terkurung di area mereka sendiri sepanjang 90 menit. Gol pertama tercipta di menit awal babak lewat sepakan keras penyerang andalan. Tak butuh waktu lama, gol demi gol pun lahir dengan pola serangan variatif, umpan terobosan, tendangan jarak jauh, hingga skema bola mati yang terorganisir dengan rapi. Di sisi lain, Brunei nyaris tanpa perlawanan berarti. Beberapa kali mereka mencoba membangun serangan balik, tapi selalu patah di lini tengah yang solid berkat pressing ketat instruksi Van den Burg. Terlihat jelas sentuhan pelatih asal Belanda ini sudah mulai mengubah wajah permainan Garuda Muda. Tak hanya fisik yang bugar hingga peluit panjang, permainan kolektif, disiplin taktik, dan mental house goal jadi bukti bahwa Indonesia pantas difavoritkan melaju jauh di turnamen ini. Peluit panjang pun berbunyi, Indonesia menang telak, supporter bersorak, lagu-lagu kebanggaan menggema, dan bendera merah putih berkibar megah di GBK. Van den Burg sendiri memuji penampilan anak asuhnya. Kami bermain dengan hati dan disiplin. Tapi ini baru awal, perjalanan masih panjang. Terima kasih untuk dukungan supporter Indonesia. Begitu mungkin kira-kira kata Van den Burg. Dengan kemenangan gemilang ini, langkah Timnas Indonesia U23 menuju semifinal Piala AFF U23 makin mantap. Garuda Muda terbang tinggi, siap menebar ancaman ke semua lawan di Asia Tenggara. Gimana guys menurut kalian dengan permainan Timnas Indonesia tadi? Apakah kalian terhibur dengan taktik ala Belanda dari Gerald van den Burg? Ataukah kalian masih gagal move on dengan permainan cantik Shin Tae-yong? Coba tulis pendapat kalian setelah menonton pertandingan tadi pada kolom komentar di bawah ini ya. Semoga saja Timnas Indonesia bisa bermain bagus di pertandingan selanjutnya. Bravo Timnas Garuda! Gila Stadion Asia Tenggara, Asnawi Mangkualam akhirnya buka suara dengan kata-kata membakar jiwa usai kalahkan Oxford United dan sukses membawa Port FC angkat trofi Piala Presiden 2025. Simak pernyataan mengejutkan, drama panas di ruang ganti, dan fakta tak terduga di balik kemenangan sensasional ini sebelum semua orang ribut di media sosial. Bek Timnas Indonesia dan Port FC Asnawi Mangkualam mengaku senang klubnya bisa meraih gelar juara Piala Presiden 2025. Port FC sukses mengalahkan Oxford United dalam laga final Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu, 13 Juli 2025. Tim asal Thailand ini berhasil meraih kemenangan lewat gol yang dicetak Teera Sakpoevimai pada menit ke-44 dan Barayan Perea, 88 menit. Sementara gol tunggal Oxford United dicetak oleh Mark Harris pada menit ke-9. Kemenangan Port FC di Piala Presiden 2025 ini menjadi sejarah baru dalam gelaran turnamen pramusim yang bergulir sejak 2015. Pasalnya, ini pertama kalinya pemenang Piala Presiden 2025 datang dari luar negeri. Hal ini karena panitia penyelenggara Piala Presiden 2025 memang mengundang dua klub luar negeri, yakni Port FC dan Oxford United. Setelah memastikan Port FC keluar sebagai juara Piala Presiden 2025, Asnawi Mangkualam mengaku senang karena klubnya yang mendapatkan undangan bisa menyelesaikan turnamen ini dengan membawa pulang trofi. Untuk itu,
Dalam kesempatan ini, Asnawi Mangkualam mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Pasalnya, Panitia Piala Presiden 2025 telah mengundang Port FC. Ia tentunya sangat senang karena kami dapat undangan, ujar Asnawi Mangkualam kepada awak media di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Minggu 13 Juli 2025. Tentunya terima kasih buat Pak Erik dan seluruh pihak yang melaksanakan Piala Presiden ini karena sudah mengundang Port FC, ucapnya. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan ajang ini dengan merebut gelar juara. Mantan pemain PSM Makassar tersebut mengaku senang bisa bermain melawan klub seperti Dewa United yang musim lalu finish di posisi runner-up Liga 1. Kemudian Port FC juga menghadapi juara Liga 1 yakni Persib Bandung dan mereka bisa mengalahkan klub yang berkompetisi di divisi Championship Liga Inggris yakni Oxford United. Pemain berusia 25 tahun tersebut mengaku bahwa turnamen pramusim Piala Presiden 2025 ini menjadi ajang yang bagus. Pasalnya, Asnawi Mangkualam menilai bahwa raihan trofi ini bisa menambah rasa percaya diri Port FC untuk mengarungi kompetisi nantinya. Drama sepak bola Indonesia emang nggak pernah kehabisan episode sinetron. Belum habis bahas nasib Patrick Kluivert di timnas senior, sekarang Fans Plus 62 disuguhi drama baru di level Garuda Muda U33. Bayangin aja, Gerald van den Burg, pelatih impor yang katanya punya DNA Belanda total football, bikin manuver mengejutkan mencoret 7 pemain kesayangan Shin Tae-yong. Yap, kalian nggak salah baca, 7 pemain andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U20 2023 yang dulu dielu-elukan fans, sekarang malah parkir di rumah nonton Piala AFF U23 2025 lewat TV. Mereka adalah Zaki Ashraf, Hugo Samir, Ronaldo Kuateh, Frankie Misa, Cecep Ferdiansyah, Sultan Zaki, dan Alfrianto Niko. Padahal, kalau mau bicara proyek panjang dan naik level, kayak jargon PSSI, pemain-pemain ini jelas aset. Mayoritas kelahiran 2003 sampai 2004 harusnya udah jadi pondasi buat U23. Tapi nyatanya, dicoret massal. Cuma Frankie Misa yang sempat diajak latihan bareng, tapi tetap kena saring lagi dan bye-bye juga. Saat dikonfirmasi mungkin, Shin Tae-yong bisa saja nyeletuk ke wartawan sambil senyum kecut. Saya heran, kalau pemain-pemain yang saya bentuk susah payah dulu, sekarang dibuang begitu saja, terus mau pakai siapa? Masa bangun tim dari nol terus setiap tahun? Kalau kata netizen, Shin Tae-yong mungkin lagi geleng-geleng di Korea sambil ngopi, baca berita anak emasnya sekarang duduk manis di tribun. Tapi jangan salah, coret-mencoret ini bukan berarti Van den Burg main asal. Ada juga pemain jebolan Piala Asia U20 yang lolos seleksi keras ala total football. Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, Achmad Maulana, Kakang Rudianto, Brandon Scheunemann, Arhan Fikri, Robi Darwis, Hoki Caraka, ditambah pasukan baru seperti Kadek Arel, Rivaldo Pakpahan, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Kalau kata Van den Burg, saya butuh tim siap tempur bukan hanya nama besar, tapi fans garuk-garuk kepala juga. Loh, kan justru biar siap tempur, ya dibina sejak U20. Yang bikin seru dan bikin tegang. Indonesia U23 main di rumah sendiri, Jakarta Bekasi, 15-29 Juli 2025. Lawannya di grup A, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Kalau ngelawan Brunei sama Filipina, mungkin fans masih bisa senyum. Tapi Malaysia, udah kayak derby tetangga. Gengsinya tinggi, dramanya selalu ada, dan kalau kalah bisa jadi bahan meme sebulan penuh. Jadwalnya juga padat. 15 Juli, Indonesia U23 versus Brunei, 20.00 WIB. 18 Juli, Indonesia U23 versus Filipina, 20.00 waktu Indonesia Barat. 21 Juli, Indonesia U23 versus Malaysia, 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini dia final mini sesungguhnya. Kalau mau lolos ke semifinal, cuma juara grup yang auto masuk. Runner up, gigit jari, nonton di pinggir lapangan sambil bawa poster Next Year Maybe. Pertanyaannya sekarang, apakah pasukan Van den Burg bisa bikin Garuda Muda terbang tinggi meski anak emas Shin Tae-yong banyak parkir di rumah, atau malah tersandung di fase grup dan jadi bahan roasting netizen? Dan kalau gagal, siapa nanti yang disalahkan? Pemain, pelatih, PSSI, atau netizen lagi? Kalau kalian jadi Shin Tae-yong, sakit hati nggak lihat anak didik dicoret massal? Kalau kalian jadi Van den Burg, lebih pilih pemain loyal atau form terbaik?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar rame, biar panas, dan siapa tahu manajemen PSSI baca sambil evaluasi. Pecah, bursa transfer Liga 1. Dewa United mendadak bikin heboh setelah membocorkan kronologi rahasia bagaimana mereka berhasil membajak Rafael Struijk dengan pendekatan ala Belanda yang disebut-sebut lebih licin dari strategi agen Eropa. Bagaimana awal mula negosiasi senyap ini? Simak bocoran kronologi lengkap, drama meja negosiasi, dan fakta mengejutkan di balik transfer yang bisa bikin rival gigit jari. Rafael Struijk tinggal menunggu waktu untuk bisa berseragam Dewa United. Struijk memang dikabarkan akan segera menjadi bagian dari tim berjuluk Banten Warriors untuk I-League 2025/2026. Namun, sampai saat ini, sang pemain belum diumumkan secara resmi oleh Dewa. Menariknya, pihak manajemen memastikan bahwa striker timnas Indonesia ini akan menjadi milik mereka. Bos Dewa United, Ardian Satyanegara, menjelaskan bahwa Rafael Struijk hampir pasti mereka dapatkan. Nantinya, Struijk akan berseragam Dewa hingga 3 tahun mendatang. Ini jadi tawaran yang menarik dan peluang besar untuk sang pemain mendapatkan kesempatan bermain. Ya, kemarin udah lagi proses ya semuanya ya. Tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael, kata Ardian Satyanegara kepada media termasuk bolasport.com. Hadirnya mantan pemain Brisbane Roar ini cukup jadi solusi untuk Dewa. Dia nantinya masuk dalam regulasi pemain di bawah usia 23 tahun di liga. Kondisi ini membuat peluang bermain Struijk akan semakin besar karena salah satu tujuan Dewa adalah memenuhi aturan tersebut. Selain itu, dia memang memiliki kemampuan yang diharapkan bisa membantu tim kembali kompetitif di liga. Pertama, dia pemain muda berbakat, masuk ke dalam regulasi juga untuk U23 di Indonesia. Selebihnya coach percaya dia punya potensi untuk menjadi pemain yang hebat, ujarnya. Proses untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun ini juga cukup menarik. Jan Alderweireld turun langsung